Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya yang Wiwati, calon guru penggerak angkatan 9 Kecamatan Lubukasung, Kabupaten Agam. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fitriasari. Beliau adalah guru kelas 1 dari SD Negeri 10 Sangkir Kecamatan Lubukasung. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu Tia? Alhamdulillah, kabar saya baik ya. Alhamdulillah Ibu. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Ibu. Ya, ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Ibu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran adalah agar Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu dicapai berdasarkan rencana pembelajaran yang dilakukan? Baiklah Bu ya, dari rencana pembelajaran yang saya buat. Jadi tujuan pembelajaran yang saya harapkan nanti dengan pengamatan video, diskusi kelompok, dan tanya jawab, peserta didik dapat menceritakan bagian-bagian dari rumah serta bagaimana cara jadi dari rancangan pembelajaran yang telah saya buat, tujuan pembelajaran yang nantinya diharapkan dengan pengamatan video, diskusi kelompok, dan tanya jawab, peserta didik dapat mengamati lingkungan sekitar, kemudian dia membedakan mana yang lingkungan kotor dan lingkungan bersih, serta menerapkan bagaimana cara membersihkan lingkungan tersebut dengan teknologi dan alat-alat yang digunakannya di depan kehidupan. Begitu. Oke, baik sekali ya Ibu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin dilakukan? Dari area pengembangan yang saya kembangkan dari modul tersebut, itu saya mengembangkan pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi begitu ya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu dari segi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari titik-titik. Baiklah Bu ya, ini saya uraikan sedikit mengenai rencana pembelajaran. Saya mencoba untuk menerapkan pada strategi menerapkan dengan pembelajaran diferensiasi, itu ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian sedikit menambahkan pembelajaran dengan sosial emosional dan penerapan budaya positif pada peserta didik. Setelah itu juga dengan mencobakan model PBL, kajian basic learning, di mana siswa nanti mengemukakan masalah, kemudian dia menganalisanya. Setelah itu dengan diskusi kelompok menampilkan ke depan kelas, baik itu berupa tanya jawab, penugasan di dalam KPD. Begitu ya. Baik, jadi rencana yang akan diterapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran program bersuami. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan menggunakan
menggunakan model pembelajaran program kelas learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab gitu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan ibu gunakan di dalam kelas? Rencananya untuk media pembelajaran saya akan memanfaatkan video-video pembelajaran baik itu lewat YouTube maupun melalui konten-konten yang bermanfaat seperti di TikTok. Setelah itu nantinya saya akan juga menggunakan beberapa media nyata atau topik itu mengenai alat-alat kebersihan, kemudian juga nanti dibantu dengan LKPD dan penyampaian materi. Nanti rencananya akan saya buatkan ke dalam bentuk PowerPoint ataupun berupa media kanvas supaya nanti pembelajaran dan siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya lakukan ya. Karena kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan apa yang akan dilakukan tersebut? Nah, rencananya pembelajaran ini saya akan lakukan pada hari Senin setelah pelaksanaan upacara bendera, itu tepatnya jam kedua dan ketiga. Jadi nanti hari Senin di kelas 1 jam 1 ya Bu ya. Saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi di kelas dan saya akan melihat juga dan mencatat hal apa yang akan terjadi dalam kelas Ibu. Dengan baiklah Bu, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir juga, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan dilakukan oleh tenaga pendidik ya. Iya, Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Nah, mungkin dari percakapan kita hari ini saya menjadi lebih tenang dan lebih fokus untuk menjalani kegiatan atau proses pelaksanaan dari rancangan pembelajaran nanti yang akan dia observasi. Setelah itu saya bisa juga menambah bagaimana tentang pengetahuan dan berbagi tentang teknik, metode ataupun strategi yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Jadi sangat membantu sekali percakapan yang telah kita lakukan pada saat ini ya. Baik sekali ya. Semoga bermanfaat bincang-bincang atau percakapan observasi kita kali ini ya. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin ya Bu ya. Kemudian percakapan kita hari ini dan nanti juga akan ada percakapan pasca observasi yang akan diterima oleh peserta. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lucu. Adit, nah Adit bisa membantu teman-teman. Terima kasih Adit, silakan kembali ke bangku. Terima kasih Adit yang telah memimpin doanya di depan. Semoga dengan membaca doa tadi kita lebih bersemangat untuk belajar, lebih bersemangat untuk belajar. Nah, kemudian siapa ya di antara teman-teman kita sekarang yang tidak hadir? Siapa lagi?
Cari Kiki. Oke. Nah, kita lagu nyanyi bangun deh. Anak bunyi semuanya bisa? Anak bunyi semuanya bisa? Apakah kamu suka membantu orang tua? Bisa suka atau tidak? Oke, nah ini ada satu kita nyanyi lagu bangun tidur secara bersama-sama. Oke, siap. Terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu, mencucikan tidurku. Oke, terima kasih anak hebat. Nah, siapa dia yang tadi pagi ada melakukan kegiatan seperti yang di dalam nyanyi? Azam, apa tadi yang Azam lakukan setelah bangun tidur? Mandi. Apa yang Azam lakukan setelah bangun tidur? Mandi. Hebat. Ya, mandi. Apa lagi? Gigi. Pintar ini. Najila menolong ibu Aira. Tukar baju, ada yang lain? Ada. Makan, selain apa lagi? Jempol Adam, dia menyapu, sudah bisa membantu ibu. Siapa lagi? Memasak baju sendiri kamu? Oh, memasak. Oh, ini udah pintar sekali, dia sudah bisa membantu ibu dalam memasak. Ada, tapi kalau pandai Oke, terima kasih anak hebat. Ini yang keberapa?
kelas 2. Gambar 1 dikerjakan sendiri, gambar 2 bersama, gambar 3 bersama, gambar 4 sendiri. Sendiri gambar 2 bersama juga gambar 3 sama gambar 4 dah. Oke, ya. Ya, silakan duduk. Dengarkan Adit. Oke. Dengarkan. Dah. Adit. Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan anak guru dengarkan Habib yang akan membacakan tugasnya ke depan. Silakan Habib. Nama. Gambar 1. Ya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Abid. Tepuk tangannya, bagus. Terima kasih Abid. Nah, tadi siapa yang ingat gambar 1 ini dikerjakan secara apa? Siapa? Davi. Gambar 1. Mengapa gambar 1 ini? Sendiri. Kenapa? Iki? Terus, mengapa gambar 1? Membersihkan tempat tidur. Bagus, Fadri. Dikerjakan secara apa? Sendiri. Oke, gambar 2. Mengapa dia? Siapa nampak? Memasak. Memasak. Bagus, memasak dikerjakan secara apa? Bersama. Sama. Bagus. Yang ketiga. Mengapa gambar 3? Menyapu dikerjakan secara apa? Bersama. Sama. Yang keempat, ini ada yang keempat. Yang keempat apa? Fajri. Sendiri. Aira, silakan duduk lagi. Fajri. Menyapu Gambar dapur. menyapu teras secara apa? Secara sendiri. Oke, terima kasih Ki, terima kasih Abid. Mana yang cepat kerjanya? Sendiri atau bersama? Bersama. Bersama. Oke, terima kasih anak hebat ibu. Ya, mulai. Kamu sini dah, coba dibantu lagi. Si Alifah sudah, oke. Alifah, ya. Dia yang baca aja, bebas sekarang. Bantu anak tegak, ya, tegak, tegak. Dia dulu anak kok. Beko dah ada yang berjalan, boleh nak istirahat madam. Dia dibacakan nama Habib dan Fadri kelas 2. Gambar 1 dikerjakan sendiri, gambar 2 bersama, gambar 3 bersama, gambar 4 sendiri. Sendiri gambar 2 bersama juga gambar 3 sama gambar 4 dah. Oke, ya. Ya, silakan duduk. Dengarkan Adit. Oke. Dengarkan. Dah. Adit. Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan anak guru dengarkan Habib yang akan membacakan tugasnya ke depan. Silakan Habib. Nama. Gambar 1.
Sendiri. Gambar 2 mengapanya? Siapa nampak? Memasak. Memasak. Bagus. Memasak dikerjakan secara apa? Bersama. Bagus. Yang ketiga. Mengapa gambar 3? Menyapu di sana. Menyapu dikerjakan secara apa? Bersama. Sama. Yang keempat. Ini ada yang keempat. Yang keempat apa? Fajri. Sendiri. Aira, silakan duduk lagi. Fajri. Menyapu Gambar dapur. menyapu teras secara apa? Secara sendiri. Oke, terima kasih Ki, terima kasih Abik. Mana yang cepat kerjanya, sendiri atau bersama? Bersama. Bersama. Oke, terima kasih anak hebat ibu. Ya, mulai. Kamu sini, coba ikut lagi. Si Alifah sudah, oke. Alifah, ya. Tepu dia. Oke, Beko saya bikin bisnis dong. Ayo, Rajo. Nah, nampak di kamu apa yang ada di depan? Apa yang ada di depan? Apa yang ada di sini? Hah? Mau mendengar cerita Bu Guru? Mau mendengarkan cerita Bu Guru? Nah, di situ rumahku. Apa judulnya? Rumahku istanaku. Rumah adalah tempat tinggal. Halo Keke. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Bersama-sama dengan keluarga menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih membuat kita apa? Rumah yang bersih membuat kita Nyaman. dan rumah yang bersih terhindar dari apa? Terhindar dari kuman dan penyakit. Kagak ya, video lagi. Gigi. Oh, betul. Hah? Lihat videonya macam lihat tangan. Nah, ada satu video. Nah, kita akan melihat video tentang Semuanya gotong royong di rumah. Hazar. Nah, coba lihat ke depan deh. Aduh, mana? Mana? Dan kita melihat video ya. Siapa yang tak melihat nanti lama istirahatnya, oke? Ya, Bu. Kita siap mendengarkan cerita video? Siap. Kita lihat bersama-sama. Nah, silakan fokus ke depan. Adik, bagaimana duduknya yang tertib? Keke. Coba lihat nah. Hari kita dengarkan. Ayo kena warna awak pernah nonton. Ya, awak pernah nonton cerita tuh. Ya, ayo. Sisi dan Astan ke rumah Gede. Gede terlihat kaget melihat halamannya yang kotor. Halaman rumah Dede terlihat kotor. Wah, banyak sekali sampah di halamanmu, kata Sisi. Ayo, kita bantu Gede, ajak Eko ke teman-temannya. Gede dan Astan memindahkan pot bunga yang berserakan. Eko menyapu halaman. Hari menjelang sore.
Mereka hampir selesai membersihkan halaman rumah gede. Gotong royong, bekerja sama, dan saling membantu membuat pekerjaan cepat selesai. Rumah gede menjadi bersih kembali. Semua berseru gembira. Terima kasih teman-teman. Kalian telah membantu membersihkan halaman rumah. Oke. Nah, dari cerita kita tadi, apakah yang dilakukan oleh teman kita tadi? Demir gotong royong. Apa yang sudah dilakukan oleh teman kita tadi? Menyapu apa lagi? Hah? Memindahkan bunga. Alifah di sini. Siapa namanya? Nanti baca ya. Jadi ceritakan dengan baik. Oke. Siap mendengarkan? Alifah. Mana ada buku Oke, dengarkan Alifah bicara. Baca salam Alifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ananda Alifah dilaporkan. Ananda kelompok Vicky. Siapa ketuanya Alifah? Oh, ketua Alifah. Anggota? Anggota 2? Anggota 3? Nah, silakan ceritakan gambar yang Alifah warnai tadi mengapa? Ada orang menyapu, apa lagi? Ada orang mencampur, apa lagi? Hah? Ada orang mengambil air, apa lagi? Reza. Nah, semua dilakukan apa? Apa tujuannya? Supaya apa? Nah, oke, oke. Nah, Alifah, puede simpulkan segundo batongo. Nah, oke. Kembali dengan dalam percakapan pasca sertifikasi bersama saya yang diwakili calon gubernur dari SDGD Akhir Kecamatan Bulupasu, Kabupaten Agam, dan saya masih ditemani oleh Ibu Fitriya selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan ditemani oleh Ibu pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Yuli. Assalamualaikum Bu
Ya, apa kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah ya Bu. Ibu pada percakapan pas presentasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai observasi yang sudah berjalan di kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah tapi setelah seiring dengan berjalannya waktu pembelajaran dan prosesnya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu sudah berjalan dengan baik dan bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya dan kapan juga tahapan-tahapan pengembangan di sini ada pengetahuan saya melanjut pada jenis sampah, bagaimana siswa mengidentifikasi sampah, kemudian bagaimana tentang membersihkan diri dari sampah. Kemudian keterampilan ini kita mencoba mempraktekkan bagaimana cara membersihkan sampah dan serta alat-alat yang digunakan dalam membersihkan sampah itu. Jadi area pengembangan berkaitan dengan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan ini, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak? Tentunya dari sudah kita bisa kegiatan itu ada kendalanya sedikit, namun bisa adaptasi. Kita ini sangat sudah berhasil ya. Namun ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam kegiatan. Jadi sudah berhasil dilakukan sesuai dengan yang disampaikan tadi masalah kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang ditemukan pada saat dilakukan proses pembelajaran? Atau belum berani ke depan, kita mampu tetap beraninya. Kemudian mereka biasa menyatakan pendapat kalau di dalam hal kelompok, jadi mereka mendapatkan yang aktif saja, yang bisa bicara, jadi mereka tidak malu. Jadi kita harus bisa membentuk keberaniannya untuk di depan kelas serta menyatakan pendapat di depan. Jadi dengan aktif dari beberapa siswa ini ada yang mungkin hanya menggunakan nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi dimana siswa tersebut dilakukan dari siswa yang aktif itu bisa saya lihat tentunya mereka dari segi pembelajarannya mungkin dalam kelancaran membaca ataupun menceritakan tentang sampah, jadi mereka belum bisa untuk menceritakan dengan atau menuliskan apa saja yang mereka lihat. Kemudian untuk kemandiriannya